Sosok yang biasanya hal kecil memperdulikan hal-hal yang kebiasaan kita Iya. terus mereka nggak tanyain. Iya Terus iya. capek nggak sih Bun ketemu sama orang baru? Iya, Harus itu tuh ya itu mengenalkan ke yang aku keluarga, iya tahu jelek-jeleknya apa, suka iya, dan nggak sukanya apa gitu. mhm, Jadi udahlah. capek, iya. Jadi kalau sekarang udah ada satu, jelek buruknya mau harus ditelan, Iya, terima. ya karena nobody's perfect kan? Yes. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di Bukan Bincang Biasa episode kali ini aku bersama Aditya Surya Pratama. Halo Hai. Bunda. Oh my god, ini tuh sesuai sama requestan dari fans-fans kamu ya, ciwi-ciwi itu ya. Makasih loh kalian requestnya yang ganteng-ganteng, jadi gue semangat ya. Jadi aku seger gitu ya kan. Jadi apa kabar Baik Adit? Bunda. Aduh, Bunda sehat? alhamdulillah ya ampun. Ini suaranya kenapa lembut banget ya? Ya, kan Jadi kayak gini juga kalau ngobrol gitu ya. di telinga. Ini aku jauh-jauh dari Bogor cuma buat Bunda. Aduh gimana ya. Thank you so much loh Adit. Kamu tuh Iya udah dong. baik banget pokoknya sama aku. Karena Bunda selalu baik juga sama aku. Aduh. By the Apa? way ya, aku tuh inget banget. Gue tuh ulang tahun. Itu ulang tahun yang gak akan aku lupain seumur hidup. Apa tuh? Ulang tahun kan biasanya disurprisein bikin ketawa ya. Tadi lemparin telur di apa. Ini beda loh. Disetelin musik sedih, dibacain puisi. Gue nangis lah ya gak sih? Tapi masih disimpan kan barangnya? Masih dong, masih banget. Jadi gelang dari kamu tuh, aduh. Gue udah dapet gelang loh, kalian belum dapet kan? Gelang dari kamu tuh masih aku simpen. Kalau acara-acara pesta aku pakai, soalnya bagus banget. Suka deh. Gini, karena Apa tuh? kalau aku kan tipe orangnya memang selalu gitu ya. Iya. Bukan sama orang-orang terdekat. Dan aku selalu menganggap kalau siapapun yang pernah datang dalam kehidupan aku, berarti orang itu yang akan setidaknya berpengaruh dalam hidup aku. Dan salah satunya Bunda gitu. Kasih. Ngerasa Bunda tuh jadi sosok kakak buat aku. Ngerasa apa ya? Aku sering ditegur juga kalau salah sama Bunda. Jadi aku pingin kedepannya juga nggak cuma hanya pertemanan sebentar, tapi kita long term panjang. Aduh nangis lagi nih gue. Jangan dong. Tahu gak sih kamu tuh ngerasa gak sih kamu tuh kalau ngomong tuh kayak baca puisi. Wow. Padahal dia tuh lagi ngomong, ngerti gak? Ngomong yang bikin baper. Ngomong biasa. Gitu, Nah, tapi kalau ngobrol juga aku kan memang gini kan. Iya sih. Even ngegosip pun juga gini kan. Bener, jadi aduh. Jadi kita suka gosip guys. Canda. Iya. Seimbang itu. Seimbang. Jadi kamu lagi sibuk apa Dit sekarang? Sekarang aku lagi di rumah untuk dokternya masih. Karena kan aku klinik bareng sama ayah sama ibu. Jadi kamu praktek? Praktek masih. SIP tetap dipakai. Oh gitu ya. Sayang kan kita kuliah lama-lama. Iya. Terus pasien kamu pasti pada nggak mau keluar deh tuh dari ruang praktek. Iya kan, apalagi kalau cewek masih muda. Tapi seru sih alhamdulillah. Karena kan rumahku masih di kampung kan, di daerah Bogor. Jadi siapa tahu teman-teman yang sakit di daerah Puncak sana datanglah ke klinik di Gadok. Boleh kan promosi gitu? Kayaknya. Itu mah bisa jadi dari Jakarta ya kan, demi-demi ya kan. Mau cuman masuk angin ya kan, datang ke Puncak ke klinik tapi kayak suges kan kadang-kadang kan kalau pasien itu. Terus sekarang lagi masih novel yang ketiga ini aku masih jalan, tapi masih mandek Bun. Karena belum ada idenya sama sekali. Jadi bener deh, aku tuh kan gak pernah bikin novel ya. Kamu bener-bener ketik sendiri ceritanya gitu? Jadi gini, novel itu kan panjang prosesnya. Kalau misalnya awal dulu, aku gak punya basic novel Bun. Gak punya basic gak nulis punya basic novel sama sekali. gitu. Jadi dulu tuh awal mula, tau gak sih di Twitter sama di apa sih Instagram caption atau misalnya tweet-tweet motivasi. Nah aku dari situ mulainya. Satu waktu aku ketemu sama seseorang yang ternyata dia tertarik. Dia menawarkan, kamu siap gak bikin novel? Saya kasih waktu 6 bulan. Aku bilang, gak bisa. Karena gak ada basic sama sekali untuk nulis novel gitu. Udah gitu 6 bulan untuk bikin satu buku. Susah. Susah lah. Sedangkan kita gak punya basic apa-apa kan gitu. Nah kalau dulu tuh sama, kita ngetik dulu di notes. Aku di Word biasanya. Dan aku kalau bisa nulis kalau lagi ada tertekan. Gak bisa kalau lagi happy. Oh iya pasti jadi gitu harus ada pressure-nya harus kencang dulu baru bisa nulis. Nah jadi nulis dulu tuh ngasal dulu aja biasa apa yang kita rasain semuanya. Nanti dari situ akan ada draft 1, draft 2, draft 3, draft 4 sampai akhirnya draft terakhir yang memang ini yang akan kita langsung finalnya. Itu pun masih tetap tahap revisi sama pihak sananya karena kan ada KBBI yang harus disesuaikan dan lain-lain. Jadi kayak kalau ibarat kita skripsi ada pembimbingnya ya. Ada revisi 1, revisi 2, revisi 3. Ini part pusing.
Buset ya, dia 3 kali bikin novel. Gue yang Doain cepet aja sih, skripsi Bun. tesis aja puyeng ya. Aku juga sekarang lagi S2 lagi, Bun. Oh iya, aduh luar biasa. Jadi kebayang pusingnya kayak Bayang Bunda kan? gimana. Kemarin gara-gara mau S2 kan ngikutin jejak dirimu. Aduh. Oh, kamu ambil ini ya, manajemen rumah sakit. Mars, aku ngambil Mars. Mars. Di Ada di Jakarta lah. di Jakarta. Doain ya, Bun ya. Iya dong, pasti kan kamu udah enak banget nih, udah ada klinik ya kan, ambil S2-nya manajemen rumah sakit. Kita bikin rumah sakit nanti, Bun. Mau Amin. dong. Bismillah ya. Kalian semua yang nonton harus jadi pasien kita ya. Doain dulu kita bisa. Jangan dong. Amin. Ya. Tapi gini, pasien itu kan gak harus selalu sakit ya. Oh iya benar. Pasien itu bisa cuma untuk medical check up. Ya. Jadi kita di sini bukan berarti mendoakan untuk sakit. Iya benar. Tapi kita mendoakan dan menjamin supaya kalian tetap baik-baik. Ya, jadi konsultasi aja dulu ya kan. Hubungin Halo Dit sama Halo Nadia. Halo Nat. Bisa gak tuh? Oke. Nah terus tadi selain praktek, kuliah gitu, ada kesibukan lain gak? Mungkin bikin konten, main film gitu kan. Adit kan. Kalau konten gini sih Bun. Dulu memang sering. Tapi kalau sekarang tuh lebih fokus untuk kehidupan pribadi aja. Kehidupan pribadi. Gitu. Kalau memang ada waktu. Mood tergantung mood sekarang. Kalau Bunda kan harus tiap waktu ada gitu. Dan jatuhnya hobi ya Bun. Iya jatuhnya hobi. Satu sisi kan sebagai edukasi juga gitu. Kalau sekarang kan ada Bunda, ada Nadia, Aiman, Dr. Farhan, Kevin, Clarin, yang maksudnya mereka membagi ilmu gitu lah. Aku kayak udah nih ranah mereka aja deh. Aku istirahat dulu, aku pingin ngambil yang lain dulu gitu. Jadi konten nggak terlalu difokuskan. Ya, nyanyi gitu ya. Nyanyi masih. Iya, kemarin dia habis konser lo seru banget ya, by the way konser kamu tuh kayak seru banget dan aku seneng banget datang ke sana, bahkan kayak ada dong lagi dong gitu. Karena aku akhirnya ketemu teman-teman baru juga di sana. Jadi teman-teman yang lama gak ketemu atau kita cuma ketemu lewat Instagram, akhirnya ketemu tuh kemarin di konser kamu. Ih seru banget. Tapi aku mau makasih loh. Apa tuh? Bunda tuh habis syuting kan kemarin. Iya. Sumpah. Dan aku tapi Bunda percaya gak? Kemarin semua tamu di sana, kan aku sempat bilang di panggung, percaya atau enggak, semua yang datang di sini memang secara personal aku chat satu-satu. Iya. Salah satunya Bunda. Iya aku. Dan akhirnya aku sampai kayak yang nggak enak, aku harus cepat pulang. Itu aku dari mana sih, Purwokerto Bang? Pokoknya iya, aku coba bayangin tiap waktu kalau ada buktinya aku chat terus kan. Iya. Bun, besok jadi nggak? Bun, datang nggak gitu. Karena aku memastikan yang datang memang pure orang-orang yang aku sayang dan terdekat aja gitu. Iya, makanya kemarin intimate banget, namanya aja intimate konser kan. Gitu. Iya kemarin tuh aku dari Purwokerto kalau nggak salah ya tuh aku bener-bener kayak ayo gak cepetan kan syuting kelar, gue mau pulang, mau datang konser gitu kan. Saya bilang, Dit bentar ya Dit ya, tiketnya H-1 nih. Udah iya, sampai H-1 aja aku masih cecer malam-malam dan paginya. Jadi memang kayak kalau gak salah tuh kita ada rencana pulangnya pagi. Karena timnya itu kayak berpikir biar hostnya istirahat dulu, gak perlu. Kita tidak perlu istirahat, kita tidur di kereta. Yang penting pulang malam ini gue kayak gitu. Karena akhirnya udah kita pulang dan datanglah kita ke Bogor. Thank you, I love you Bun. Terima kasih. Udah jadi sosok teman yang baik. Kan? Enggak, maksud aku happy loh. Kayak aku kan bikin acara di Bogor ya Bun ya. Dan jauh kalau Bunda kemarin perhatiin bukan di kotanya banget. Jadi keluarnya juga di kabupatennya terus masuk lagi ke dalam. Dan ada effort dari Bunda dan teman-teman yang lain untuk datang itu. Kayak gue harus ngelakuin hal yang sama buat orang-orang yang sayang. Aduh, thank you Adi, termasuk kamu sini ya. Iya. Tapi by the way, sebenarnya ke Bogor tuh menurut aku gak jauh-jauh amat. Kayak lewat macetnya, tol. Iya kadang kalau macet ya, kalau apalagi kalau arah puncak. Untung kemarin kita gak arah puncak banget. Iya. Kita masih bisa melipir belok-belok. Iya. Terus, ini aku minum boleh? Boleh dong. Ini minumannya belum ada label mereknya ya Wak. Cepetan ada dong. Brandnya gak ada yang mau masuk. Iya nih, gimana nih? Terus ada project-project lain kayak mungkin main film atau apa gitu? Kemarin baru sih Bun, aku coba di series di Genflix. Judulnya mau tau? Apa tuh? Judulnya Pangeran Hati. Aduh, sesuai banget ya sama dia ya? Sesuai banget gitu, Adit sang Pangeran Hati. Justru ini sebenarnya bukan terobosan baru, tapi aku pengen coba hal-hal yang menantang buat diriku sendiri gitu. Karena kan jadi content creator atau jadi dokter itu bukan sesuatu hal yang bukan bosen. Pengen coba hal-hal baru yang bikin kita bisa explore kemampuan gitu. Betul. Kayak Bunda kan bukan main film juga kemarin. Aduh. Judulnya apa sih Bun? Boleh tahu gak?
By the way, judulnya itu masih dirahasiakan. Oh oke, Jadi berarti nggak boleh. jadi kayak kita itu boleh publish kalau udah launching filmnya. Oke. Dan gue baru tahu kan. Terus gue itu kayak posting, bangga dong gue main film, main series kan bangga ya. Apa-apa, betul. Ntar dulu, terus gue posting lah. Gue posting, disuruh take down. Karena gak tahu. Jadi di take down dulu ya story-nya, ya gak jadi pamer gue. Lumayan sih, kayaknya udah berapa tapi jam gak lah. Tapi gak apa-apa, orang tetap penasaran. Iya tetap penasaran, kan? nah dia main film apa Nah, tuh itu ya dia. kan. Aduh. Terus. Jadi tantangan sih Bun kemarin. Iya tantangan bener. Kalau bicara tentang karakter film kemarin, itu di situ sebenarnya aku sebagai dokter juga. Oh oke. Namanya Dokter Iqbal. Oh iya, tayang tanggal 11 November. Asik. Jadi ini kalau tayangnya sebelum 11 November jangan pada lupa nonton, beli tiket vouchernya murah banget buat apa? Enggak, kamu itu tayang nanti tanggal 11. 13. Oh ini. Pas banget 13. Oh. Kok iya bener 13. Enggak apa-apa kan bisa nanti. Jadi Pas buat teman-teman nih yang lagi nonton, yes. buruan ke Genflix dan beli vouchernya murah banget. Tonton episode 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada berapa episode? Masih dirahasiakan. Masih dirahasiakan ya biar pada penasaran ya. Berapa sih tiketnya emang harganya? Murah kok, pokoknya kalau nggak salah nih ya, cuma di bawah 10.000. Tuh, bisa nonton beberapa episode. Kalau nggak salah ya. Harga cilok ya. Makanya cus langsung pada nonton guys. Pokoknya tuh. ini tentang percintaan. Tentang percintaan seorang dokter. Pengkhianatan nggak ada sih, cuma lebih kayak pengorbanan kita untuk seseorang aja seperti itu. Gua banget ya tuh. Seru banget. Berkorban. Iya namanya bucin. Dengerin namanya cinta mah kudu effort. Kalau kamu nggak effort gimana sih? Namanya bukan hubungan cinta. Tuh ada take and give. Nah, iya enggak? Take and give. Ngomong-ngomong ini emang kamu punya pacar gak sih Adit? Aduh pertanyaannya. Gue tuh penasaran deh, ya kan? Karena Adit itu selama ini tuh selalu ini close for public gitu. Close for public ya. Hah. Tapi satu waktu kita butuh itu gak sih Bun? Iya benar. Jadi ada satu part dalam hidup kita tuh yang kita gak pengen orang lain tahu gitu ya. Bukan karena gak bangga atau apapun, cuma lebih kayak pengen menikmati aja. Pengen menikmati. Karena ketika sesuatu kita terlalu publish, takutnya ada banyak yang mengganggu. Iya. Nanti diincar orang. Nah itu dia bener. Ditikung kan serem. Ditikung. Ditikung kan nanti. Serem ya kalau misalnya kita udah sayang ngejagain satu orang gitu. Iya. Malah ada yang. Malah ditikung. Capek diselingkuhin mulu Bun. Oh kayak ini barusan pengalaman pribadi ya tertikung ya. Jadi tertikung tidak hanya ada di jalanan ya. Bahkan di hubungan juga tertikung kita. Oh gitu. Tapi sekarang ada pengisi hati ada. Oh ada dong. Ada loh. Harus ada. Oh gitu ya. Apalagi lagi kuliah butuh support gak sih? Oh bener. Lagi puyeng nih banyak kerjaan, kuliah. Apa kadang tuh mungkin yang orang lain lihat di sosial media kita happy gitu. Kita gak tahu di belakang kita burns out gitu ya. Dan butuh support system. Kadang-kadang kan emosional kita juga kalau apa ya beda. Kita punya teman, punya sahabat, punya keluarga. Tapi yang namanya punya pasangan beda. Bunda sendiri apalagi udah berkeluarga. Boleh disebut kan keluarga? Ini Lisa Blackpink. Oh iya. Jadi berharga banget kan ketika udah ada support system yang baik buat kita. Benar. Gitu. Ada beberapa hal yang mungkin kita nggak bisa cerita sama keluarga atau misalnya sama teman-teman. Nah, peran pasangan. Emang kamu paling suka nih, maksudnya nyaman gitu sama pasangan yang karakternya gimana? Mudah mengerti ya. Iya. Bukan hanya sekedar komunikasi. Karena orang-orang bilang katanya kalau cinta itu harus punya komunikasi yang baik. Tapi kalau kita nggak bisa mengerti dari isi komunikasi itu juga sama aja bohong. Iya. Nah makanya dia bisa memperlakukan aku seperti apa yang ingin diperlakukan gitu. Iya. Jadi take and give-nya ada lah. Iya. Gitu. Jadi kalau dia pengen kita perhatian ya dia juga harus perhatian. Harus jangan gitu cuek gitu ya. Capek dicuekin. Apalagi didinginin. Silent treatment apalagi. Aduh. Ngomong-ngomong ini gue udah tahu deh. Sekarang gue udah tahu apa itu love language. Karena di podcast sebelumnya gue gak tahu love language. Oh iya. Mohon maaf coba, ya. Aku pengen tanya Bunda. Apa? Selama ini aku kenal, menurut Bunda love language aku apa aja? Apa kayak terserah sebutin. Kayaknya ya. Karena kalau dia ini tipe-tipenya kan pujangga ya Wak. Jadi dia kayaknya word of affirmation apalah itu. Pokoknya yang suka ya kan. Suka ada kata-kata yang ya word of affirmation. Betul, itu deh pokoknya yang kamu hari ini kok rapi banget, ganteng banget. Terus apalagi ya? Gak ngerti lagi gue lainnya apa sih? Quality time. Quality time. Nah, physical touch. Kamu yang apa?
Aku ngerasa aku punya yang paling dominan itu quality time. Quality time ya. Oke. Terus aku senang disentuh. Iya senang Nggak tahu kenapa. Maksudnya gini Bun, ada sesuatu hal ketika kita dibicarakan, tapi kita nggak bersentuhan tuh beda rasanya. Ini konotasinya bukan negatif ya. Iya, jadi kalau minta maaf ya sambil dipegang tangannya. Itu lebih romantis sih menurut aku. Lebih dapat kena gitu. Yang tadinya kita mau emosi balik, tapi kalau digituin kan, nggak jadi. Gitu. Kalau gue sih sama. Maafin aku tapi harus ada segepok ya. Diselipin di bawah. Diselipin ya. Oh iya sayang harus maafin gitu. Tetep ya Wak. Jadi kalau zaman sekarang kata-katanya apa? Receiving gift. Ya, nah betul. Tuh kan cewek-cewek ini mungkin kalau iya tuh buat cewek-cewek nih, pasti zaman sekarang mah itu yang penting. Tapi ngomong-ngomong aku boleh ngomong. Ngomong-ngomong tapi boleh ngomong. Apa tuh? Hari ini kayaknya ada sesuatu yang baru. Iya nih, poni lagi. Kok gitu? Aku sih seneng. Iya ya. Ini pertama kali loh aku ngeliat Bunda pakai poni lagi gini. Iya, jadi aku memang lagi pengen sesuatu yang berbeda kan. Karena besok ikut mau honeymoon. Oke. Jadi mencoba poni baru ya kan. Bagus, aku suka. Aduh thank you loh. Tuh kan words of affirmation. Susah banget sih bahasanya. Word of affirmation banget gak sih Adit itu ya kan. Selalu loh dia tuh memuji bundanya ini. Oh gitu. Jadi kamu tadi quality time, physical touch. Terus apalagi word of affirmation. Cuma aku rasa setiap orang kalau misalnya hubungan semuanya sih harus ada ya. Iya benar. Dalam artian kita nggak harus ada yang dominan, walaupun pasti ada, tiap orang tuh beda-beda. Iya. Yang terpenting semuanya ada. Kayak misalnya kalau aku ngomong kata-kata manis terus ya kan Bunda juga pengen di treatment yang lain. Iya, ya kan? Treatment yang lain. Ini puas tapi yang lain nggak puas sama aja bohong. Jadi benar-benar emang kayak harus balance gitu ya semuanya. Gitu. Tapi sekarang aku happy sih sama hubungan yang sekarang. Aduh. Happy gak tuh? Happy ya. Karena aku ngerasa akhirnya tahu gimana rasanya dicintain, ngerasa gimana di ngertiin. Karena kan udah sebelumnya tuh kok aku ngerasa berat sebelah ya gitu. Oh iya paham. Jadi nggak tahu bukan hari ini, maksudnya saat ini aku ngerasa bersyukur gitu dengan atas apa yang aku milikin. Sebelum menghilang, makanya aku akan berusaha sebisa mungkin membuat sosok ini ya bahagia. Aduh, bisa gitu ya. Iya sih benar sih. Aku pernah ngerasain yang kamu rasain. Sebelum sosok ini menghilang, kita harus bikin bahagia dulu ya. Karena kalau misalnya kita baru ngerasa nyesel kalau mereka udah nggak ada gitu. Even bukan meninggal ya, tapi maksudnya udah nggak ada dalam hidup kita lagi. Sosok yang biasanya hal kecil memperdulikan hal-hal yang kebiasaan kita, terus mereka nggak tanyain. Terus capek nggak sih Bun ketemu sama orang baru? Harus mengenalkan ke keluarga. Tahu jelek-jeleknya apa, suka dan gak sukanya apa gitu. Jadi udahlah. Capek, Jadi kalau sekarang udah ada satu, jelek buruknya mau harus ditelan, terima. Ya karena nobody's perfect kan. Yes, betul. Iya itu aku ngerasain banget sih kayak capeknya kenal sama hubungan baru. Kayak aduh ngulang dari nol lagi gitu terus. Bunda sekarang udah jalan berapa lama sih berarti? Udah 3 tahun lebih. Udah mau jalan 4 tahun. Iya. Kayla 2 tahun ya? 3 tahun? Kayla mau 3 tahun dia. Selimutnya masih ada gak? Masih pasti. Dan selimutnya tuh kayak wangi terus ya. Aku tuh heran ya. Kayak walaupun udah di laundry. Iya. Aku kasih tuh pink ya atau apa sih? Pink ke peach gitu lah. Gemes banget. Itu lucu banget. Waktu Kayla lahir atau ulang tahun sih? Aku lupa. Ulang tahun apa lahir ya? Gue lupa juga lagi. Iya. Pokoknya waktu itu kasih. Karena aku pingin yang bener-bener bisa dipakai. Iya. Dipakainya gak sama anaknya, sama papa mamahnya juga. Tapi itu kalau misalnya itu kan selimutnya lumayan gede ya. Jadi kan aku pakai itu berdua, aku sama Kayla gitu. Tapi sebenarnya ukuran itu tuh untuk dewasa satu orang. Nah, iya. Cuma kan buat Dede Kayla dulu cukup lah ya. Papa mamanya ikut-ikutan lah ya. Papanya sih nggak bisa dibawa selimut main. Dibawa selimut nggak tuh? Ribet lah. Ribet nggak sih? Jangan selimut tetangga aja. Aduh gila. Emang kamu sama yang terakhir udah berapa lama sih? Aduh ditanya, boleh dibongkar nggak? Iya. Boleh dibongkar nggak? Iya, orangnya ada di sini sih ngomong-ngomong, ada di balik kamera ini. Oh ada ya? Ada dong. Oke. Nggak usah disebut lah, tapi udah mau menginjak 1 tahun. Oh iya gitu. Ya kan aku udah ketemu udah lama juga sih sebenarnya dari waktu itu. Tapi gimana menurut Bunda, baik lah ya? Baik. Nggak usah banyak-banyak ceritain. Iya. Ntar orang nyari. Iya, orang nyari.
Baiklah, yang pasti aku tuh sebenarnya ngeliat dari kamunya tuh udah kayak kelihatan ketika kamu itu kelihatan nyaman sama dia, ketika kamu tuh happy, intinya bisa memberikan influence yang baik buat kamu, aku pasti seneng gitu, Wajah ngerti nggak gak bisa sih? bohong kan Wah, Ibu? iya, wajah nggak bisa bohong, bener. Nggak tertekan kan? Iya, Kayak yang dulu. nggak ikut-ikut gua, Nggak nggak ikut-ikut. ikut-ikut Oke. gua, Jangan canda. bahas itu dong, pusing. Enggak, tapi maksudnya sih sebenarnya mungkin gini ya, Dit. Maksudnya kadang bener wajah nggak bisa bohong, terus postingan kamu nggak bisa bohong ya kan? Kenapa tuh? Kalau misalnya kau udah lagi galau kayak ngedit kenapa ya gitu, ngerti gak sih? Terus apa namanya juga kadang kamu tuh kelihatan happy, nanti kadang kelihatan gak happy gitu, ngerti gak? Kalau sampai yang ini kamu kelihatan kayak happy aja terus Alhamdulillah. gitu. Semoga didengerin ya. Kurang bersyukur apa aku memiliki kamu. Aduh. Gitu sih Bun. Ngomong-ngomong Apa? aku pengen nanya dong Apa tentang tuh? konser aku kemarin, boleh gak? Apa part yang paling Bunda ingat? Oh ya, sebenarnya part yang paling aku inget ya pasti part kamu nyanyi, udahlah ya nggak usah diragukan lagi gitu ya, karena di situ kamu bener-bener kayak stunning banget, ngerti gak? Kamu tuh kayak ganteng, apa yang kamu pakai tuh bagus, terus juga suara kamu tuh bagus, oke lah. Tapi part yang aku paling ingat itu adalah kamu tuh bener-bener nge-treat your mom itu kayak aduh, kayak itu tuh bener-bener harus dicontoh orang sih, maksudnya kamu tuh selalu mengutamakan mama kamu tuh kayak Dan nomor ayah. satu, dan ayah iya. Tapi part yang aku tuh kayak ikutan nangis. Kayak aku tuh ikutan nangis waktu kamu tuh ngasih bunga, kamu cerita soal mama kamu juga nangis kayak sampai aku inget aja tuh aku sedih. Gitu. Maksudnya aku tuh terharu gitu kamu bisa nge-treat mama kamu tuh kayak gitu. Emang seperti apa sosok ibu di mata kamu? Apapun yang baik yang selama ini Bunda kasih dan ayah kasih ke aku tuh berarti gitu. Dan aku nggak pernah mau nyesal ke depannya. Aku sampai saat ini pun merasa selalu belum cukup apa yang udah aku kasih ke mereka kan ya. Gitu. Dan aku bersyukur dilahirkan dari Bunda dan ayah. Sebagai orang tua aku tuh kayak mereka bisa nerima aku apa adanya. Apa adanya tuh benar-benar diterima. Benar diterima gitu. Bunda pun pasti merasakan hal itu gitu. Udah gak mau bahas banyak-banyak karena aku lemah kalau udah bahas masalah orang tua. Nanti yang tadinya seru-seruan aku malah jadi nangis di sini. Gitu. Pokoknya sih sayang itulah. Karena ridho kan dibilangnya ridho Allah juga ridho dari orang tua. Ridho orang tua adalah ridho Allah juga gitu. Pokoknya sebisa mungkin gak mau pernah nyakitin gitu. Karena aku juga sebagai anak pernah membuat orang tua menangis. Dan gak mau melihat air mata itu. Sedih ya. Pengen air mata bahagia gitu. Kayak kemarin pas konser. Ibu ayah tuh nggak tahu prosesnya gimana. Ibu ayah bahkan nggak tahu itu aku mau bikin konser. Jadi tiba-tiba terima aku keluar tiap malam. Maksudnya pagi berangkat pulang malam ngurus ini ngurus itu gitu, meeting sana sini. Nanya ngapain segala macam. Karena aku bisa sambil gym kan. Terus mau ada bikin acara. Aku awalnya belum bilang. Cuma bilang mau bikin acara, ngapain jangan capek-capek, sakit. Dan percaya atau enggak, seminggu sebelum konser itu aku masuk rumah sakit 3 hari dirawat. Ya Allah. Dan aku ke venue dipakai kursi roda Bunda. Buat ngecek lokasi dan lain-lain. Itu kamu sakit apa? Ada peradangan dan memang infeksi waktu itu. Jadi lumayan agak inilah. Sama agak aku amandelnya infeksi lagi. Kumat gitu. Nah terus ya udah. Karena aku merasa cara membahagiakan orang lain itu bukan hanya sekedar dengan materi, bukan hanya sekedar dengan memberikan barang-barang, tapi dengan ini loh anak bunda dan ayah yang bisa mempersembahkan sesuatu gitu. Kayak puas aja gitu, puasnya lebih ke gue bisa nih anak lo tuh bisa menciptakan sesuatu hal yang mungkin orang juga bisa tapi belum bisa mewujudkan. Dan aku modal nekat, ya udah Bismillah. Awalnya tahu nggak konser itu tuh nggak ada, pinginnya cuma bikin mini konser. Bukan mini konser Bun, kemarin sebenarnya mini konser yang aku tuh apa namanya kalau misalnya kita showcase di kafe-kafe. Awalnya aku 16 sampai 18 venue aku datengin waktu itu, dari mulai kafe, hotel, semuanya gedung-gedung gitu. Akhirnya cocoknya yang kemarin yang putih-putih karena aku seneng putih kan. Perhatiin aja kemarin pasti semuanya warnanya putih. Awalnya cuma showcase Bun, terus tapi ya udahlah. Aku bukan bilang sekali seumur hidup, tapi saat itu ada kesempatan, Bismillah deh. Karena kan yang single 1, 2, 3-nya aku nggak pernah bikin showcase kan. Jadi sekalian rilis kemarin Hadirmu, nah teman-teman.
Yang mau denger lagu tentang Hadirmu bisa download dan denger di semua apa tuh? Apa namanya? Bisa Play Store, bisa iTunes, Play Store iTunes, Spotify dan lain-lain. Platform semua sudah ada. Gitu. Jadi dengerin Hadirmu. Tahu nggak lagu ini? Aku persembahin buat pasangan aku yang sekarang. Serius aku bikin itu. Cus nyanyi. Hadirmu by Aditya Surya Pratama. Mantap, masukin ya nanti. Iya, masukin pasti. Refnya aja. Mana kok nyanyi dong? Aduh malu. Tapi awalnya aja ya. Iya, awalnya. Ini jelek ya, jangan diketawain. Hadirmu terasa berbeda. Hadirmu membuatku percaya saat ku tak mampu lagi membuka hati. Kau membawa harapan baru untukku. Jadi ceritanya lagu tuh. Iya, aku baru mau nanya deh. Jadi apakah ini gara-gara yang kemarin mematahkan hatimu, ya kan? Cia mematahkan hatimu, terus sekarang kamu menemukan yang baru. Yes. Jadi lagu ini kan ada kata-kata ada tanah gersang, dan ada hujan datang. Nah dia tuh bagi hujan gitu. Jadi hati aku tuh udah kering, udah retak, udah rusak, udah nggak karuan. Hancur ya. Dia datang buat ngebasahin lagi, buat bikin suburin lagi gitu. Ini kan penantian panjang. Dan sebelumnya kan lagu aku mellow. Hadirmu juga kan ballad ya, mellow gitu. Tapi ya happy gitu. Karena sebelumnya lagunya tentang dikecewakan dan dihianati semua. Gitu. Dan jadi sekarang ini bagaikan hujan di tengah gersangnya. Iya, oke. Dan tahu waktu awal-awal lagu ini yang lebih hafal duluan dia. Bukan aku. Serius? Jadi kan aku yang bikin kan Dendi ya. Thank you buat Dendi udah ciptain lagu yang indah. Kita dengerin dulu, terus kita bikin ulik-ulik, karena kan aku ulik-ulik lirik segala macamnya, takut ada yang kayak nggak cocok sama aku gitu. Terus dia dengerin, dia yang hafal duluan. Kamu hebat ya. Dasar gitu deh. Iya, berarti karena ya mungkin lagunya juga mengena gitu ya. Jadi Dit, tapi by the way nih, ada satu pertanyaan. Maksudnya masih banyak orang tuh yang bukan berpikir negatif ya, mungkin karena kamu pernah mengalami gosip badai dan mereka masih menilai kamu secara negatif. Apa sih tanggapan kamu tentang itu? Oke. Gini. Aku bersyukur pernah dihadapkan oleh masalah yang menurut aku nggak cukup tapi sangat berat gitu. Iya. Dan Bunda pun pasti pernah merasakan hal-hal yang terendah dalam hidupnya. Gitu. Bersyukurnya apa? Karena aku merasa kok aku punya suatu kekuatan secara emosional, mental, dan karakter aku jadi terbentuk. Gitu. Dan saat itu juga yang aku bersyukur, aku dikelilingi oleh orang-orang yang sangat-sangat hebat, keluarga, orang-orang terdekat, dan kita tahu siapa yang saat itu meninggalkan, siapa yang tetap stay untuk bertahan ada di samping kita gitu. Kalau untuk saat ini semua itu pasti ada orang yang nggak suka dan suka sama kehidupan kita. Hidup orang itu kan mengomentari dan dikomentari, pasti selalu di situ. Gitu. Cuma bukan kita nggak peduli, aku peduli kok sama omongan dan baik even positif atau negatif gitu. Tapi kalau kita terlalu fokus dengan obrolan yang mereka lontarkan ke kita, aku nggak akan bisa fokus dengan tujuan yang aku punya. Gitu. Jadi untuk saat ini aku bersyukur aja. Kalau memang ada yang nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya berarti mereka menjadi guru besar untuk sabar aku, guru besar untuk rasa ikhlas aku nerima hal-hal yang nggak baik dalam kehidupan aku gitu. Jadi percaya aja, saat itu aku berpikir bisa nggak ya ngelewatin masa-masa berat gitu. Dan ada banyak orang nggak tahu gitu. Aku pernah mengalami yang namanya, ini aku nggak pernah bilang di mana-mana. Maksudnya di apa ya, event podcast atau misalnya sosial media apapun. Aku biasanya orang-orang terdekat aja. Dulu aku pernah mau bunuh diri 3 kali. Seriously, oh my god. Ini for the first time aku ngasih tahu gitu. Tapi ini bukan untuk dicontoh gitu. Tapi ternyata memang sekuat-kuat kita saat itu gitu. Bukan berarti nggak punya iman gitu ya. Aku saat itu sangat mencoba mendekatkan diri gitu sama Allah. Tapi ya ada batas ternyata kapasitas yang
yang kita nggak mampu gitu. Benar. Banyak kasus kemarin kan anak sekolah yang dibully, bunuh diri, dia loncat dari sana sini segala macam gitu. Dan ternyata mungkin bagi orang yang nggak pernah merasakan, gila gitu doang aja nggak kuat segala macam. Ya karena lu nggak pernah ngerasain. Kamu nggak pernah merasakan di mana posisi kamu tertekan, pressure sana sini, dan kamu tidak punya support system yang bagus. Waktu itu kamu dibully, bener-bener dibully gitu? Bukan dibully lagi sih gitu ya, cuma ya udah saat itu aku nggak pernah mau membalas, nggak pernah mau gimana gitu, tapi itu urusan mereka. Namanya manusia, balik lagi yang tadi aku bilang, pasti mereka akan berkomentar. Gitu. Yang terpenting kita nggak pernah mengusik kehidupan orang lain, kita nggak pernah mencoba menjatuhkan orang lain. Itu kunci aku tenang gitu. Dan saat itu yang bikin aku tenang, aku mencoba damai sama diri aku sendiri gitu. Karena itu yang paling sulit ya Bun ya. Kita maafin orang, tapi belum tentu sebenarnya kita maafin diri kita sendiri. Jadi ya udah, mencoba untuk menerima. Tapi kamu pernah gak sih sampai ngalamin dibully yang di luar sosial media? Misalnya kamu pas lagi ketemu orang di jalan atau? Aku pernah. Ini yang bikin aku sebenarnya rajin nge-gym, olahraga sekarang, bener-bener atur pola hidup gitu. Ada salah satu waktu itu bukan produser sih, tapi pokoknya sesuatu lah. Iya. Satu orang ini dia ngomong gini, manggilnya dok ke aku. Dok, kurang gizi ya katanya. Ada penyakit, aku digituin. Kurus banget, aku digituin. Dan itu waktu itu salah satu aku mau ikut program. Oke. Mungkin kamu tahu. Oh, seriously? Oh, oke. Nah, dari situ aku punya kayak, oh gila ya. Ternyata body shaming tuh menyakitkan gitu loh. Iya, mau dibilang ya kalau aku mungkin paling sebelum kalau dibilang gendutan ya. Iya, maksudnya kamu dibilang aku kurang kurus. gizi. Tapi saat itu memang aku merasa badan aku tidak ideal gitu, kurus. Tapi kan gak harus bicara yang kayak kurang gizi, penyakitan ya. Kayak seakan-akan lu tuh hina banget gitu. Dan menurut aku itu termasuk bully ya. Iya. Secara nggak tahu ini harus atau kasar, tapi itu menyakitkan buat hati aku gitu. Dan semenjak dari situ aku mencoba untuk mengatur, oke, gue harus punya badan yang ideal, pola hidup yang bagus, dan satu waktu itu aku kayak dihubungin lagi untuk kayak mau kerja sama lagi nggak segala macam, kayak sorry belum bisa, aku bilang gitu. Karena ya bukan aku balas dendam segala macam, tapi memang saat itu mungkin belum cocok aja untuk kerjaan di situ. Jadi ya udah. Ya banyak sih kalau beli. Bunda pernah nggak coba? Ada? Ya pernah. Tapi aku tuh paling sebel kalau udah yang dibilang, Nat lu gendutan ya, kayak iya sih, iya bener, berat badan gue naik. Cuman jangan diomongin juga, kan bikin puyeng ya. Gue makan hati doang jadi daging ya kan. Sebel banget. Simpelnya sebenarnya kalau ketemu orang nih, kayak mungkin orang-orang juga sering ketemu, kayak apa kabar gitu kan, bisa bahas yang lain. Oh iya sekarang masih tinggal di sana, atau misalnya habis dari mana. Gak harus yang kayak gini, lu lagi stres ya, jerawatan deh sekarang, kenapa dulu lu mulus. Harusnya kan gak gitu. Iya makanya. Respon orang tuh kadang-kadang menyebalkan ya. Dan itu pentingnya tadi komunikasi dan cara merespon menurut aku dalam hubungan. Gak hanya pasangan tapi pertemanan. Tuh guys, makanya aku tuh kadang heran loh, maksudnya kok ada sih orang yang gimana ya, maksudnya bisa jahat sama kamu gitu loh, padahal kamu tuh orang itu baik banget. Sumpah deh. Nggak beneran, aku jujur nih, maksudnya orang tuh kan ada sisi nyebelinnya kadang. Kamu tuh gak ada, kamu mau dilihat dari atas bawah kanan kiri tuh sisi nyebelinnya ada tuh di mana sih? Gak ada loh. Bohong. Ngapain gue bohong gitu kan? Kalau Kevin banyak sisi nyebelinnya. Kalau Kevin banyak sisi Kevin udah diundang belum? Belum. Oh, harus datang. Gue goreng dia sampai jadi rica-rica ya kan. Aduh. By the way, Dit, thank you so much for today. Kamu udah jauh-jauh nih dari Bogor. Sama-sama Bunda. Demi Nadia. Makasih juga. Aku senang sekali. Oh iya, aku BTW nanti bakal ngajak Bunda. Mudah-mudahan ini dikabulkan. Kita bisa main film bareng. Aku maunya jadi pasangan Adit. Oke. Kalau nggak jadi pasangan Adit, aku nggak mau. Wow. Mudah-mudahan produsernya sama eksekutif produser denger ini. Tadi aku udah mulai lobby. Iya. Mudah-mudahan kita bisa kerja sama sih Bun. Karena amin. Gini, menurut aku ini buat teman-teman semua. Ya. Tadi kan bahas tentang aktivitas ya Bun. Selalu banyak kalau aku lagi talk show, pertanyaan mereka adalah gini. Dok, kenapa sih
ngambil acting, kenapa sih dok ngambil nulis atau nyanyi gitu? Kenapa nggak fokus di dokter aja? Aku selalu bilang, selagi kamu bisa dan mampu, kenapa kamu nggak melakukan? Bener banget. Kesempatan itu nggak pernah datang 2-3 kali gitu. Ketika kamu ada waktu kesempatan itu kamu ambil. Dan belajarlah jadi orang yang tidak mudah puas dengan apa yang kita lakukan, yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak bersyukur, tapi lebih introspeksi lagi. Sejauh mana apa yang sudah kita lakukan ini bermanfaat nggak sih untuk orang lain? Betul. Apalagi maksudku tuh kayak hidup cuma sekali. Kalau kamu cuma melakukan satu hal doang, kayak sayang banget. Padahal banyak banget nih kesempatan lain yang bisa kita bisa lakuin. Kayak kamu, Bunda, sebagai dokter, terus sekarang lagi ngambil S2. Tapi dia jadi host juga. Sebagai fashion, iya. Traveler, iya. Jadi menurut meledak aku abis itu kepala, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting cuan masuk. Amin. Jadi buat teman-teman semua jangan pernah takut untuk mengeksplor diri kalian gitu loh. Benar banget. Pokoknya capai aja lah yang capek aja dulu. Makasih loh Bun. Aku yang makasih Adit. Oh my god. Pokoknya next ya. Kita project bareng. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Oke guys, thank you so much nih yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini bersama Aditya Surya Pratama. Dan jangan lupa untuk selalu nonton Bukan Bincang Biasa. Dan like, comment, subscribe, and share. See you at the next video. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.